Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Ya halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-7 chapter ke-5. Di chapter ini bakal dibahas tentang utusan kerajaan Suneo. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di dalam ruang tamu yang ada di resort pemandian air panas Desa Rabi, saat ini perwakilan dari kota Suneo sedang duduk di ruang tamu tersebut dengan perasaan yang sangat gelisah. Karena dia tidak menyangka jika ternyata Desa Rabi terlihat sangat maju dan juga mewah. Padahal sebelumnya dia datang ke sini, dia telah mendapatkan sebuah informasi jika Desa Rabi itu adalah desa yang sangat miskin. Perlu diketahui, kerajaan Suneo adalah sebuah kerajaan yang memiliki banyak mata-mata internasional daripada negara yang lainnya. Bahkan mereka ini mampu mengawasi Desa Rabi yang tidak akan dapat diganggu oleh orang lain. Karena Desa Rabi dikenal sebagai desa yang sangat terpencil dan juga dipenuhi dengan para bismen yang sangat menjijikan. Tetapi sebelumnya mata-mata milik kerajaan Suneo telah banyak mengumpulkan informasi dari Desa Rabi setelah mereka melihat pergerakan dari Madame Butterfly dan juga dengan hubungan baiknya dengan salah satu Holy Maiden Luna Elegan. Sehingga pihak kerajaan Suneo menganggap jika Madame Butterfly ingin menambah kekuatan politik miliknya. Dan biasanya informasi yang dimiliki oleh kerajaan Suneo, informasi itu sangatlah akurat. Karena jika informasi yang mereka dapat itu tidak tepat atau tidak akurat, maka kota Suneo tidak akan mendapatkan keuntungan besar dari ekspedisi yang dilakukan oleh Madame Butterfly ke bangsa-bangsa utara. Bahkan mereka juga tahu jika kerajaan Holy Lake saat ini sedang mengalami konflik internal karena telah terjadinya perpecahan antara bangsawan. Di kota Suneo, informasi itu terkadang lebih berharga daripada emas. Dan jaringan mata-mata kebanggaan mereka yang sebelumnya sangat hebat, ternyata saat ini telah menjadi tidak berguna. Karena mereka tidak mampu untuk menyelidiki tentang Desa Rabi yang dibangun oleh Raja Iblis Hakuto. Bahkan kemunculan hutan lebat dan juga air pancur di Desa Rabi tidak bisa dijelaskan oleh jaringan informasi mereka. Dan di dalam kegelisahannya ini, utusan dari kerajaan Suneo terus bertanya-tanya di dalam pikirannya. Bagaimana bisa Desa Rabi memiliki bangunan setinggi dan semegah itu? Dan bagaimana wilayah tandus seperti Desa Rabi bisa memiliki hutan yang sangat lebat dan juga air yang sangat melimpah? Bahkan yang membuatnya semakin gugup lagi adalah karena di ruang tamunya saja dihiasi dengan karya seni yang sangat langka dan juga tidak bisa ditemukan di tempat lain. Lalu setelah itu, Tahara pun akhirnya datang ke ruang tamu untuk bertemu dengan para utusan. Dan Tahara juga lalu mengenalkan dirinya kepada utusan dari kota Suneo. Tahara bilang bahwa namanya adalah Tahara. Sedangkan utusan dari kota Suneo yang telah melihat Tahara dan juga cara bicaranya, dia pun akhirnya menjadi sangat waspada. Karena dia tahu jika Tahara ini bukanlah orang yang bodoh. Dan instingnya sebagai seorang politikus mengatakan jika dia tidak boleh membuat satu kesalahan pun dengan Tahara. Lalu setelah itu, Tahara pun langsung menawari utusan kota Suneo itu untuk minum terlebih dahulu sebelum mereka membahas masalah utamanya. Dan Tahara juga langsung mengeluarkan beberapa minuman dan juga gelas antik untuk mereka berdua. Tetapi ternyata di sini utusan dari kota Suneo akhirnya mulai menyadari jika minuman yang dihidangkan oleh Tahara ini adalah minuman kesukaannya. Bahkan dia tidak berani untuk memberikan minuman itu kepada orang lain. Dan di sini utusan itu akhirnya tahu jika Tahara pasti telah menyelidiki tentang dirinya. Lalu sambil minum-minum, Tahara pun langsung bertanya kepada utusan itu, apa tujuan mereka datang ke sini? Dan apakah pembahasan kali ini tentang kekacauan yang telah terjadi di kota Suneo? Tetapi utusan yang mendengar hal itu, dia pun langsung tertunduk malu.
karena dia tahu bahwa pertanyaan ini adalah pukulan telak baginya sebagai salah satu orang penting di kerajaan Tsuneo. Karena pada saat kejadian itu terjadi, tidak ada satupun petinggi Tsuneo datang untuk membereskan kekacauan ini, dan malahan banyak dari mereka melarikan diri. Perlu diketahui, selama kekacauan yang terjadi di kota Tsuneo, orang-orang yang paling berperan penting dalam menghentikan kekacauan itu ternyata adalah orang-orang yang berasal dari kerajaan Holy Light, seperti Hakuto, Tahara, Luna, dan juga Komandan Arts. Sedangkan orang-orang dari kota Tsuneo sendiri, seperti para menterinya, mereka semua malah lari ke dalam kastil dan tidak pernah keluar untuk mengambil tindakan apapun, karena mereka saat itu sangat ketakutan. Sedangkan Tahara yang menyadari kegugupan dari utusan kota Tsuneo itu, Tahara pun langsung bilang kepadanya jika dia tidak perlu berkeringat seperti itu, karena dunia ini penuh dengan hal yang sangat tidak terduga. Bahkan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh tuannya, yaitu Hakuto, karena tuannya itu sangatlah pintar. Lalu dengan gugup, utusan itu pun langsung bilang kepada Tahara, apakah boleh dia mulai melakukan diskusi. Tetapi Tahara yang mendengar hal itu, dia tidak langsung menjawabnya. Dan malahan Tahara mengajak utusan itu untuk minum-minum terlebih dahulu, agar suasana tidak terlalu tegang. Lalu setelah itu dengan santai, Tahara pun langsung bertanya kepada utusan itu. Tahara bertanya, apakah kota Tsuneo tertarik untuk membuat cabang ke desa Rabi? Karena barang-barang yang dimiliki oleh kota Tsuneo pasti akan sangat disukai oleh para bangsawan. Sedangkan utusan kota Tsuneo yang telah mendengar penawaran itu, dia pun akhirnya menjadi sangat bingung. Karena pada nilai pendapatan uang, maka hal itu adalah tawaran yang sangat menarik. Karena dengan begitu, maka mereka bisa memperluas bisnis mereka ke desa Rabi. Bahkan saat ini banyak perusahaan perdagangan besar di seluruh negeri ini sedang bersaing dengan sangat ketat untuk bisa memperluas bisnis mereka ke wilayah asing. Lalu setelah itu, utusan itu pun lalu bilang kepada Tahara bahwa dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tahara dan apa yang akan didapatkan oleh kerajaan Holy Light dengan melakukan kerjasama ini. Karena dengan masuknya barang mewah yang mereka miliki, maka para pengusaha di kerajaan Holy Light pasti akan rugi. Perlu diketahui, para pedagang yang ada di kerajaan Tsuneo, mereka itu telah menjual berbagai macam barang dengan kualitas terbaik, seperti tekstil, perhiasan, parfum, pemerah bibir, peralatan perak, furnitur, cermin, dan juga yang lainnya. Bahkan para bangsawan dan juga para pedagang kaya, mereka akan terus menuntut untuk meningkatkan status mereka dengan cara membeli barang impor dari kerajaan Tsuneo. Lalu setelah itu, Tahara pun bilang kepada utusan itu bahwa apa yang akan mereka dapatkan dari kerjasama ini adalah mereka tidak perlu lagi mengeluarkan banyak uang untuk bisa mendapatkan barang mewah dari kota Tsuneo. Tetapi utusan itu langsung memberikan peringatan kepada Tahara. Dia bilang bahwa jika kesepakatan ini sampai tercipta, maka dia khawatir akan banyak pedagang lokal dari kerajaan Holy Light akan mengalami banyak kerugian, dan pasti mereka akan marah kepada desa Rabi dan juga kerajaan Tsuneo. Tetapi Tahara dengan santai lalu menjawab. Tahara bilang bahwa di dunia ini yang kuat akan bertahan, sedangkan yang lemah akan mati. Dan begitu juga sebuah barang, yang bagus akan laris terjual, dan yang jelek akan terbuang. Dan jika para pedagang lokal dari kerajaan Holy Light tidak bisa bersaing, maka itu adalah masalah mereka sendiri. Dan Tahara juga bilang kepada utusan itu, jika dengan adanya cabang toko Tsuneo di desa Rabi, maka hal itu akan meningkatkan kepuasan pelanggan yang ada di desa Rabi. Sedangkan utusan kerajaan Tsuneo yang telah mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Karena ternyata Tahara bisa tahu jika kepuasan pelanggan itu adalah tujuan utama dari Raja Tsuneo. Bahkan karena itulah Raja Tsuneo banyak membuat barang dengan kualitas terbaik. Dan merek Tsuneo telah menghabiskan banyak uang dan juga usaha untuk setiap produknya, untuk bisa menempatkan yang terbaik dari yang terbaik ke dalam pasar yang ada. Dan hal ini membuat setiap produk yang akan mendapatkan segel persetujuan dari Tsuneo, maka produk itu akan menjadi sesuatu yang sangat langka dan juga sangat dicari.
Bahkan raja dari kerajaan Suneo, yaitu Raja Suneo, dia itu adalah seorang pebisnis yang sangat hebat dan memiliki sebuah prinsip dagang yang sangat luar biasa, bahwa kepuasan pelanggan itu ada di atas segalanya dan jangan pernah berhenti untuk berkembang. Sehingga utusan Suneo yang mengingat kata-kata dari Raja Suneo itu, dia pun akhirnya mulai mempertimbangkan penawaran dari Tahara. Di sisi lainnya, tanpa sepengetahuan dari utusan itu, ternyata Tahara telah secara diam-diam sudah mulai menerapkan prinsip dagang seperti itu di dalam skala yang lebih kecil, dengan maksud untuk menerapkannya di seluruh benua ini. Karena di sini Tahara sangat tahu bahwa di dunia ini penuh dengan para pedagang yang tidak jujur dan juga para pedagang grosir yang menjual produk rusak. Sehingga Tahara ingin melenyapkan semua bisnis itu satu persatu dan menggantinya dengan sistem perdagangan yang lebih jujur, seperti yang telah dilakukan oleh kota Suneo. Dan Tahara juga memiliki suatu tujuan jika dia ingin menjadikan Desa Rabi menjadi pusat dari ekonomi dunia ini. Tetapi utusan itu lalu bilang kepada Tahara bahwa kerjasama ini sebenarnya sangat baik. Tetapi masalahnya saat ini, ada pajak yang sangat tinggi jika kerajaan Suneo harus mengirimkan banyak barang masuk ke dalam kerajaan Hololight, dan hal ini akan sangat merugikan. Tetapi Tahara dengan tegas bilang kepada utusan itu bahwa semua barang yang dikirimkan dari kota Suneo, dia jamin tidak akan dikenakan pajak apapun. Tetapi sebagai gantinya, maka cabang toko Suneo di Desa Rabi harus membagi hasil mereka sebanyak 10% kepada Desa Rabi setiap tahunnya. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena permintaan 10% itu adalah jumlah yang sangat kecil. Tetapi Tahara dengan kemampuan negosiasi miliknya, dia pun akhirnya berhasil meyakinkan utusan itu untuk setuju. Tahara bilang bahwa mengeluarkan biaya besar bagi Desa Rabi bukanlah masalah, daripada Desa Rabi tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun langsung tersenyum di dalam hatinya dengan sangat licik. Karena dia mengira jika Tahara ini tidak mengerti tentang bisnis dan juga harga pasar yang sebenarnya. Karena dia tahu bahwa sebenarnya jika 10% keuntungan yang diminta itu adalah tarif pajak yang luar biasa murah untuk sebuah toko di negara asing. Bahkan utusan itu hampir tertawa dengan hal ini, karena dia bisa membayangkan prospek kekayaan yang akan datang kepadanya jika kerjasama ini berhasil dibuat. Tetapi setelah itu dengan dingin, Tahara pun bilang kepada utusan itu bahwa alasan mereka memperkuat ekonomi dan juga kekuatan mereka saat ini adalah karena saat ini mereka memiliki banyak musuh yang siap untuk datang menyerang. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun langsung terdiam, karena dia tahu siapa yang dimaksud oleh Tahara. Karena sebelumnya dia telah mendengar sebuah informasi jika kerajaan Hololight saat ini sedang mengalami masalah internal karena perseteruan antara bangsawan. Bahkan kemungkinan kerajaan Hololight akan terbagi menjadi dua kubu. Lalu setelah itu, Tahara pun bilang kepada utusan itu, jika mereka berhasil menang di dalam pertempuran ini, maka kesepakatan mereka akan terbentuk. Tetapi jika mereka kalah, maka kesepakatan ini akan batal. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Dan Tahara juga bilang kepada utusan itu bahwa para bangsawan Hololight tidak akan pernah setuju dengan masuknya cabang Suneo di wilayah mereka. Tetapi jika para bangsawan itu berhasil dikalahkan, maka halangan bagi Suneo untuk masuk ke dalam kerajaan Hololight akan semakin mulus. Dan sebenarnya Desa Rabi tidak memiliki hubungan apapun dengan kerajaan Hololight. Tetapi jika mereka bisa menang, maka dia tidak masalah membiarkan cabang Suneo didirikan di berbagai titik strategis yang ada di wilayah kerajaan Hololight. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat waspada. Karena dia tahu bahwa Tahara pasti akan meminta suatu imbalan karena tawaran ini. Dan ternyata benar saja, Tahara pun langsung bilang kepada utusan itu bahwa dia tidak bisa melakukan hal ini secara gratis. Maka dari itu sebagai imbalannya, maka mereka harus bisa memberikan 1 juta koin emas setiap tahunnya kepada Desa Rabi. Dan jika diuangkan, maka totalnya sekitar 20 miliar dolar. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena jumlah koin itu sangatlah banyak,
Bahkan untuk kerajaan Suneo sendiri jumlah itu sangat banyak. Tetapi Tahara dengan santai bilang kepada utusan itu bahwa dia berjanji jika Dasarabi tidak akan meminta lebih dari 1 juta koin emas, karena sebenarnya mereka tidak kekurangan uang. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti bahwa tujuan Tahara meminta imbalan sebanyak itu bukan karena mereka kekurangan uang, tetapi karena Tahara ingin membuat pihak musuh berpikir jika Dasarabi telah didukung dana oleh kerajaan Suneo yang terkenal sangat kaya. Sehingga jika pihak musuh tahu jika kota Suneo telah memberikan banyak koin kepada Dasarabi, maka mereka pasti akan sangat waspada. Tetapi utusan itu tidak langsung menjawabnya. Lalu setelah itu, Tahara pun lalu bertanya kepada utusan itu apa yang telah mereka bahas dengan kerajaan Sardom of Light. Dan utusan itu pun lalu menjawab bahwa sebelumnya mereka telah menghubungi kerajaan Sardom of Light untuk membahas tentang kekacauan yang terjadi di kota Suneo. Tetapi sayangnya, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lalu setelah itu, Tahara pun bertanya kembali kepada utusan itu apa yang akan dilakukan oleh kerajaan Sardom of Light terhadap salah satu uskup yang telah mereka ambil. Dan utusan itu pun lalu menjawab. Dia bilang bahwa uskup itu sudah dicabut segala haknya, sehingga mulai saat ini uskup itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Lalu utusan itu bertanya kepada Tahara apa yang akan dia lakukan dengan barang-barang yang dimiliki oleh uskup itu. Dan Tahara pun lalu bilang kepada utusan itu jika barang-barang yang dimiliki oleh uskup itu adalah barang-barang yang sangat berbahaya, seperti narkoba dan juga senjata ilegal. Lalu setelah itu, utusan itu pun langsung memberitahu Tahara jika pihak perusahaan Jack of all Trades dari kerajaan Eurytis, mereka telah menyerbu tempat harta dari uskup tersebut dan membawa semua barang yang ada di sana. Tahara yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai berpikir bahwa sepertinya tuannya yaitu Hakuto telah mengetahui tentang hal ini. Tetapi tetap saja, dia harus melakukan sesuatu hal untuk membantu Hakuto. Jadi Tahara memutuskan bahwa targetnya selanjutnya adalah perusahaan Jack of all Trades yang dimiliki oleh Raja Jack dari kerajaan Eurytis. Lalu setelah itu, karena utusan itu sedikit sulit untuk diajak bekerja sama, maka Tahara langsung mengambil suatu tindakan untuk melakukan suap. Lalu Tahara mulai menawarkan banyak karya seni yang dimiliki oleh Dasarabi. Dan Tahara sangat tahu jika karya seni itu sangat mahal di kalangan para bangsawan. Utusan yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai melirik satu persatu karya seni yang ada di dalam ruangan itu. Dan hal itu membuatnya sangat tertarik. Lalu dengan gugup, dia pun lalu melihat salah satu lukisan yang ada di sana. Dan dia tahu jika lukisan itu adalah sebuah karya seni yang sangat langka. Bahkan kebanyakan karya seni yang ada di dalam ruangan ini adalah karya seni yang sudah disembunyikan oleh para bangsawan Holy Light. Bahkan harganya tidak ternilai. Lalu Tahara dengan santai bilang kepada utusan itu, jika dia suka dengan lukisan ombak laut mati itu, maka dia akan memberikannya. Karena tuannya yaitu Hakuto bukanlah orang yang pelit. Tetapi utusan itu sangat tahu jika itu hanyalah suap. Dan setelah itu, kesepakatan pun akhirnya disetujui. Dan dengan ini, Tahara dan juga utusan itu pun langsung membuat kontrak kerjasama untuk mendirikan cabang toko Suneo di Desa Rabi. Dan juga mereka berjanji akan memberikan 1 juta koin emas kepada Desa Rabi setiap tahunnya. Lalu setelah itu, utusan itu pun langsung pergi dengan sangat lega. Lalu di dalam pikirannya, utusan itu pun mulai memikirkan tentang banyak hal. Dia berpikir bahwa sikap dermawan seperti itu hanya dimiliki oleh orang yang berpengalaman di dalam bidang bisnis. Dan pertemuannya dengan Tahara ini telah membawanya angin segar bagi dirinya sendiri setelah sering berurusan dengan kebiadaban bangsa-bangsa utara yang suka berperang. Tetapi saat ini dia merasa sangat lega dengan hasil pertemuan yang sangat menyenangkan. Sehingga utusan itu sangat ingin serius melakukan bisnis dengan sebuah kekuatan yang baru lahir di kerajaan Holy Light, yaitu Desa Rabi. Dan dia juga sangat yakin jika sebuah konflik akan segera terjadi di kerajaan Holy Light. Dan utusan itu pun lalu memutuskan
bahwa dia harus segera memperingatkan Raja Suneo agar dia tetap waspada kepada Desa Rabi. Karena dari apa yang dia lihat dari Tahara, para bangsawan pusat tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa melawan Desa Rabi. Bahkan bos dari Tahara, yaitu Raja Iblis Sakuto, dia itu pastilah orang yang sama yang telah mengalahkan malaikat tiruan milik Kerajaan Sardom of Light. Sehingga lebih baik bagi mereka memiliki hubungan baik dengan Hakuto daripada mereka memihak para bangsawan. Lalu setelah itu, dia pun langsung pergi menemui para utusan yang lainnya yang sedang menunggu giliran mereka untuk bertemu dengan Tahara. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.